Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida. Di sini saya akan membahas sifat-sifat belah ketupat, di mana sifat yang pertama itu satu, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Di sini ada bangun belah ketupat, yaitu di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di mana titik A, titik B, titik C, dan titik D di sini sisinya sama panjang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun. Saya akan memaparkan sifat-sifat belah ketupat yang kedua, dimana sifat-sifat belah ketupat yang kedua ini ada 2 pasang sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, sisi yang bagaimana yang saling sejajar ini? Lah, di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. 2 pasang sisi yang berhadapan saling sejajar di sini ada sisi AD. Sisi AD berhadapan dengan sisi apa? Nah, di sini ada sisi AD yang berhadapan dengan sisi BC. AD dengan BC. Nah, yang kedua ada sisi AB. AB di sini berhadapan dengan sisi apa? Berhadapan dengan sisi DC. Nah, jadi sisi AB sejajar dengan DC lah. Jadi 2 sisi ini, 2 pasang sisi ini yang berhadapan saling sejajar. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yang tentang sifat-sifat yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Firdausiah, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami di sini membahas tentang sifat-sifat belah ketupat. Sifat belah ketupat yang pertama adalah memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Kita lihat sudut BCD. Jika kita lihat sudut BCD di gambar di sini, sudut BCD membentuk sudut lancip. Sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Jika diukur gambar yang saya buat di sini, maka ukuran sudut BCD adalah 120 derajat. Begitu pula dengan sudut BAD. Jika kita lihat di gambar, sudut BAD ini membentuk sudut tumpul. Dan jika diukur, maka ukuran sudutnya sama adalah 120 derajat. Selanjutnya adalah memiliki 2 sudut lancip. Kita lihat sudut ABC. Jika kita lihat sudut ABC di gambar, maka sudut ABC di sini membentuk sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang ukurannya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Jika dihitung, ukuran sudut ABC adalah 60 derajat. Begitu pula dengan sudut ADC. Sudut ADC, jika kita lihat di gambar, maka sudut ADC ini terlihat membentuk sudut lancip. Jika dihitung ukuran sudut ADC, maka ukuran sudutnya sama 60 derajat. Selanjutnya adalah jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ukuran sudut ABC sama dengan 60 derajat, sedangkan ukuran sudut BCD ukuran sudut BCD sama dengan
120 derajat. Jika dijumlahkan maka hasilnya 180 derajat. Begitu pula dengan sudut ADC dan sudut BAD. Ukuran sudut ADC sama dengan 60 derajat. Ukuran sudut ukuran sudut BAD sama dengan 120 derajat. Jika dijumlahkan maka hasilnya sama 180 derajat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang sifat-sifat belah ketupat. Di sini sudah jelas, yaitu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD dan DA, dan memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dengan sama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, bahwa salah satu sifat belah ketupat yang akan dibahas adalah sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut ABC ini sama ukurannya dengan sudut ADC. Misal ukuran sudut ABC adalah 60 derajat, maka ukuran sudut ADC juga sama 60 derajat. Karena sudut yang berhadapan ini ukurannya sama besar. Misal sudut BCD ini ukuran sudutnya adalah 120 derajat, maka ukuran sudut BAD juga sama 120 derajat. Jadi sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nabila dari kelompok 3 yang membahas tentang sifat-sifat belah ketupat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat belah ketupat poin kelima, yaitu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan memiliki diagonal yang tidak sama panjang. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini diagonalnya, yaitu diagonal AC berpotongan dengan diagonal BD, di mana AC berpotongan tegak lurus dengan BD. Selanjutnya yaitu memiliki diagonal yang tidak sama panjang. Misalkan diagonal AC merupakan diagonal 1 dan BD merupakan diagonal 2. Jadi panjang diagonal AC dan BD itu berbeda. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sifat belah ketupat yang keenam. Titik potong kedua diagonalnya menjadi 2 bagian sama panjang dan saling tegak lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan dari sifat-sifat belah ketupat yang keenam yaitu ada titik potong kedua diagonalnya menjadi 2 bagian dan sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, maksudnya di sini titik potong kedua diagonalnya menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus. Maksud dari sama panjang. Jadi sama panjang di sini diagonal AE sama dengan diagonal EC dan diagonal DE juga sama dengan diagonal EB. Dan yang tegak lurus, saling tegak lurus di sini ada AC tegak lurus dengan DB ya. Tegak lurus dengan DB. Nah, hanya itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamluatu Soleha. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan dari sifat-sifat belah ketupat. Saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat belah ketupat yang ke-7, yaitu memiliki 2 simetri lipat. Sebelumnya, simetri lipat di sini adalah jumlah lipatan
jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi di sini simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya, yang dimaksud memiliki dua simetri lipat pada belah ketupat simetri lipat pada ketupat, yaitu pada simetri lipat yang pertama yaitu B bertemu dengan D. Ya, jadi dari B ini bertemu dengan D, sedangkan AC merupakan simetri, sumbu simetri. Jadi di sini B bertemu dengan D, sedangkan AC sebagai sumbu simetri. Dan ya, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di sini AC ini yang dimaksud sebagai sumbu simetri. Sedangkan BD ya ini termasuk simetri lipat. Karena yang awalnya begini, yang awalnya ABCD menjadi BD Nah, yang kedua, simetri lipat yang kedua yaitu yaitu A bertemu dengan C, sedangkan BD sebagai sumbu simetri. Dan kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi, ini merupakan sumbu simetri dan ini yang merupakan simetri lipat. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Maulana.
Saya di sini akan menjelaskan salah satu sifat dari bilah ketupat, yaitu simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar ialah suatu keadaan bangun geometri atau bangun datar. Bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar, dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Nah, dari setiap bangun geometri atau bangun datar mempunyai paling sedikit satu simetri putar, karena setiap bangun geometri dapat menempati bingkainya dengan tidak diputar atau diputar dengan simetri 0. Nah, di sini contohnya simetri putar lingkaran. Ini untuk titik tengah itu titik putar atau pusat pemutaran, atau bisa disebut pusat simetri atau titik tetap atau invarian. Nah, salah satunya di sini, salah satu dari bangun datar atau bangun geometri itu ialah belah ketupat. Nah, belah ketupat di sini mempunyai 2 simetri putar. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, kita yang pertama yaitu kita gambar dulu bangun datar tersebut, bangun datar belah ketupat. Ya, saya di sini sudah menggambarnya. Dan yang kedua yaitu kita beri tanda A, B, C, D. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar tersebut? Dengan sesuai yang sudah tertera pada penjelasan dari simetri putar, yaitu suatu keadaan bangun datar. Bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar. Jadi kita putar dulu belah ketupat tersebut. Ini kalau seperti ini kita hitung itu satu simetri putar. Nah, jika kita putar dan sama bingkainya itu sudah 2, terus putar lagi, putar sampai berapapun itu. Kalau ya palinglah, kalau ABCD ya palinglah 4 seperti itu. Jadi bagaimana untuk belah ketupat di sini? Untuk gambar ini sudah dihitung 1 dan coba kita putar ke sini, putar ke sini. Ini kan begini kan. Bukan seperti ini. Apakah menempati garis ini tersebut? Apakah menempati garis awal dari bangun datar belah ketupat? Tidak kan? Kita coba putar kembali. Jadi putar kembali. Apakah gambar tersebut jika dicocokkan dengan gambar sebelumnya, apakah akan cocok? Tentu tidak. Nah, jika ini diputar kembali, maka kita akan sampai kepada bentuk terakhir, yaitu sama seperti ini. Tapi bedanya kan di sini C, di sini A. B, C. Jadi di sini 1. Untuk pemutaran sini sudah 2. Jika diputar kembali,
maka akan kembali ke titik nol. Jadi penjelasannya begini, dimulai dari nol. Nah, bangun datar berlaku ketupat tersebut minimal 1 simetri putar. Dan jika tidak diputar atau masih tetap seperti ini, A, B, C, D, itu dibaca 1 simetri putar. Dan bertambah jika menempati bingkai yang sama seperti bentuk yang biasa untuk awal. Ini. Jadi jumlah simetri putar pada belah ketupat ialah 2. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.